Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Nasi semuanya. Untuk video kali ini, Sarmin akan menambah lagi ya tentang yang namanya mikronutrisi. Itu kalau kita ingin hidup sehat, maka sertakanlah mikronutrisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat dulu ya dari dua makanan ini, apa yang Bro Nasi itu perhatikan yang kita konsumsi dari dua jenis makanan ini. Oke, apakah yang pilihannya A atau yang B? Nah, saya ulangi lagi. Dari dua macam makanan ini, apa yang lebih terlihat dari pandangan pertama dari durasi semuanya? Apakah yang lebih banyak mengandung bagian A, daging-daging, atau B, buah-buahan, sayur-sayuran? Oke ya, kalau misalkan lebih banyak memilih yang bagian A, berarti yang daging, berarti itu kita ya lumayan lah ya kita bisa mendapatkan apa yang kita makan itu ada kalori, ada lemak, ada protein, dan ada beberapa vitamin dan mineral. Tetapi tidak ada karbohidrat dan juga tidak ada vitaminnya, juga tidak ada serat. Sedangkan kalau yang kita lihat lebih banyak di sayuran, maka semuanya ada. Termasuk karbohidrat juga ada dalam sayuran, vitamin pastinya ada, dan serat juga ada dalam sayuran. Nah, jadi kalau kita ingin sehat, maka kita harus mengkonsumsi beragam macam makanan supaya nutrisi kita tetap terseimbang. Itulah kunci hidup sehat. Jadi dalam makanan kita harus ada mengandung makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Makronutrisi itu berfungsi untuk sebagai sumber energi utama tubuh kita yang terdapat dalam protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan mikronutrisi itu berfungsi untuk kesehatan dan fungsi vital bagi tubuh kita yang terdiri dari mineral dan vitamin. Sedangkan yang ketiga adalah fitonutrisi, itu sebagai antioksidan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Jadi apa yang kita konsumsi harus tercukupi makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Untuk kali ini saya akan lebih fokus dalam mikronutrisi. Nah, menurut WHO penganjurannya adalah kita harus konsumsi 5 porsi buah dan sayur dalam sehari. Tetapi sebagian besar dari kita itu belum memenuhi kebutuhan nutrisi dasar harian kita, terutama akan mikronutrisi dan fitonutrisi, yaitu ada 95,5% yang kurang dari 5 porsi buah dan sayuran. Maka kekurangan mikronutrisi dan fitonutrisi itu sangat-sangat banyak untuk kita semua. Nah, apa sih efek dari kekurangan antioksidan, vitamin, dan mineral itu adalah dalam mikronutrisi dan fitonutrien. Itu bisa menyebabkan resistensi leptin. Ya, leptin seperti kita katakan adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak. Itu untuk mengendalikan nafsu makan serta rasa lapar. Kalau kita kekurangan leptin, maka kita akan mudah merasa lapar dan akan makan lebih banyak, sehingga meningkatkan timbunan lemak dalam tubuh kita. Akhirnya menyebabkan obesitas. Itulah kalau kita kekurangan mikronutrisi dan fitonutrien. Walaupun kita butuhkan yang sedikit, tapi itu sangat penting ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan saya sudah diet, tetapi kenapa saya masih tetap berlemak? Karena kekurangan mikronutrisi beserta fitonutrien. Temukanlah rahasia hidup kita yang sehat untuk mencegah obesitas. Jadi harus sertakan yang namanya mikronutrisi. Jadi peran nutrisi untuk mendukung gaya hidup sehat kita ada 6 perannya, yaitu berdasarkan diet kita, aktiviti kita, stres, tidur, makanan, dan pikiran kita. Oke, ya kita akan mengupas satu persatu dari gaya hidup supaya kita tetap hidup sehat. Yang pertama tentang makanan kita. Jadi kapan kita makan itu sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Jadi jangan lewatkanlah sarapan. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan saya tidak biasa sarapan. Dan ada orang yang biasa anak kos mengatakan biasa saya mengirit sarapan. Jadi bangun lebih siang, makan pagi sekaligus siang dan makan malam. Itu banyak orang mengatakan demikian ya. Kemudian makan malam itu harus 3 jam sebelum tidur. Dan kalau kita makan malam, kalau kita makan besar itu harus 3 jam
sebelum jam 3 sore, sebelum jam 3 sore kita sudah harus yang namanya mau makan yang banyak-banyak atau yang susah dicerna. Nah, kemudian yang tadi kita singgung sedikit tentang diet. Ya, kadang-kadang kita mau melakukan diet, tetapi selalu tidak berhasil. Itu karena kita tidak tahu tubuh kita harus mengurangi apa. Jadi diet itu ada dua, ya diet lemak dan diet karbo. Kita di sini bisa coba mengukur sendiri apa yang kita butuhkan untuk diet kita. Dari tabel ini ya, kalau usia kita lebih kecil dari 35 tahun, kemudian stor kita 0. Kalau keluarga kita ada memiliki riwayat diabetes, berarti kita tidak ada riwayatnya. Kemudian kalau berapakah lingkar perut Anda, itu bisa diukur sendiri ya. Kemudian kalau untuk wanita itu lebih kecil dari 80, nilainya 0. Kalau pria lebih kecil dari 90, nilainya 0. Kemudian manakah yang paling menggambarkan kebiasaan Brunosis? Apakah rutin berolahraga dan aktif bergerak? Kalau iya, itu 0. Jadi kalau total skor ke Brunosis semua itu adalah lebih besar dari 60, maka dietnya adalah diet karbo. Sedangkan kalau lebih kecil dari 60 adalah diet lemak. Kalau sama dengan 60, maka coba lebih perhatikan lagi di lingkar perut. Jadi ada tabelnya, jadi jangan sembarangan diet. Ya, kalau memang kita dietnya karbo, ya harus dibutuhkan oleh tubuh kita diet karbo, kita mati-matian mengurangi lemak, itu tidak akan berhasil. Jadi untuk makanan kita supaya tetap bisa metabolisme atau terurai dengan sempurna, sertakan namanya vitamin B kompleks, yaitu sebagai metabolisme energi, metabolisme makanan kita, supaya bisa memecah karbohidrat, lemak, dan protein, tidak menumpuk dalam tubuh kita dan bisa diubah menjadi energi. Itulah fungsi utama dari vitamin B kompleks. Kemudian activity. Jadi kita harus selalu beraktivitas atau berolahraga. Kita tidak perlu harus menjadi seorang atlet, harus mahir. Tetapi kita minimal harus disiplinkan diri kita. Setiap minggu minimal harus ada 150 menit untuk melakukan activity atau olahraga. Kalau ada aerobik itu minimal 10 menit tanpa berhenti. Kemudian dengan mulai dari intensitas sedang, baru tambahkanlah dengan gerakan demi sedikit. Jadi jangan langsung yang berat-berat. Untuk yang pemula bisa yang dari sedang-sedang saja. Dan kalau kita sudah melakukan activity, harus sediakan namanya mikronutrisi dengan vitamin dan mineral. Itu ada kalsium, magnesium, zat besi, dan vitamin E. Masing-masing mempunyai fungsi. Kalsium bisa membantu dalam kontraksi otot. Kalau kita yang tidak biasa olahraga, tidak biasa activity, kita tiba-tiba activity, maka otot kita akan stres. Jadi kita perlu kalsium. Juga kita perlu kalsium untuk meningkatkan pembakaran lemak kita. Nah, sedangkan magnesium berfungsi untuk relaksasi otot kita ya, karena kita sudah tiba-tiba activity, maka otot kita stres. Jadi kita perlu magnesium untuk merelaksasi atau mendinginkan ya, dan juga mengatur detak jantung. Sedangkan zat besi itu berfungsi untuk membawa oksigen ke tubuh, termasuk ke otot kita. Jadi kita tidak jadi telat mikir. Kemudian juga dukung pemulihan pasca UAP ya. Jadi supaya kita tidak mudah capek, kita perlu zat besi. Vitamin E sebagai antioksidan dan menenangkan efek stres dari fisik kita. Itulah kita butuhkan namanya vitamin dan mineral setelah kita beraktiviti. Dan mindset yang tidak kalah pentingnya dalam gaya hidup sehat adalah kalau kita mempunyai kepercayaan diri dalam kemampuan untuk mengubah perilaku, akan memudahkan kita mengadopsi gaya hidup lebih baru dan lebih sehat. Jadi mindset kita itu yang terpenting. Maka berpikirlah positif sebagai prioritas kita. Dan juga memberikan dukungan serta motivasi serta mempunyai lingkungan yang positif. Itulah mindset kita yang harus kita ubah. Dan stres ya, jangan biarkanlah stres itu menjadi berlarut-larut dalam tubuh kita, dalam otak kita. Karena stres itu menjadi bagian dari kehidupan. Kita tidak akan luput dari namanya stres. Jadi bagaimana cara mengendalikan stres, itulah yang paling penting. Stres bisa mempengaruhi perilaku makan. Jadi ada orang yang stres itu biasanya lebih banyak makan. Ya, karena otak itu memicu untuk menambah energi. Biasanya orang stres itu adalah menguras
energi. Jadi otaknya itu mengubah mindsetnya supaya menambah energi. Jadi sehingga menambah makan. Kemudian maka terjadi obesitas. Kita harus mengendalikan stres. Stres itu ada 2 macam, itu ada kortisol dan ghrelin. Kalau kortisol itu penumpukan lemak di jaringan perut kita, mengakibatkan banyak penumpukan lemak di jaringan kita. Kemudian kalau nama ghrelin itu meningkatkan nafsu makan terhadap makanan favorit yang tidak sehat. Jadi ada orang yang stres itu biasanya suka makan es krim, atau yang makan pedas-pedas, ada yang makan goreng-gorengan, tergantung hobinya sebelumnya. Cobalah menentukan hobi berbasis dan selalu berpikir positif, olahraga, dan meditasi ataupun yoga supaya bisa menenangkan pikiran kita dan menghindari namanya stres. Mindset ditambahkan dengan stres harus kita bantu dengan vitamin C, vitamin B, dan selenium. Vitamin C berfungsi untuk mengurangi efek negatif dari hormon stres, dan juga vitamin C bisa membantu untuk memulihkan supaya kita lebih cepat dari stres dan emosional fisik kita lebih labil. Sedangkan vitamin B itu bisa menjaga sistem saraf, menghindari moody dan depresi. Sedangkan selenium itu bisa berfungsi sebagai antioksidan, melindungi otak dari stres dan peradangan. Vitamin E meningkatkan efektivitas selenium. Dan tidur, ya kadang-kadang kita selalu dibebankan oleh namanya gadget, ya kita selalu mau tidur pun selalu memegang gadget. Jadi kita kadang-kadang lupa akan kualitas tidur kita. Jadi minimal dalam satu hari kita harus tidur 7 jam sampai 9 jam. Jangan melewati 9 jam. Jadi 7 jam juga harus tidur yang cukup dan berkualitas. Kita bisa mempunyai dampak yang sehat untuk menghindari namanya stres. Sedangkan tidur yang tidak berkualitas akan berdampak buruk pada hormon yang mengatur rasa lapar dan metabolisme. Ya kadang-kadang ya kita bisa sebagai orang awam, ya kalau kita susah tidur pada malam-malam kita akan selalu merasa lapar dan bangun untuk mengemil. Itulah yang namanya sudah tidak ada dalam gaya hidup sehat. Kalau susah tidur, maka kita ciptakan suasana nyaman, ruangan gelap dan sunyi atau suhu nyaman. Kalau yang tidak bisa dalam ruangan gelap, bisa buka lampu yang remang-remang dan tambahkan sedikit musik. Kemudian hindari makan besar sebelum jam tidur, minimal 3 jam sebelum tidur, ya, termasuk makanan, minuman, dan MSG, kemudian kafein, alkohol, dan makanan bergas. Untuk supaya kita dapat tidur dengan nyenyak, harus sertakan kalsium, magnesium, vitamin D, dan vitamin B6. Kalsium bisa meningkatkan kualitas kita supaya tidurnya berkualitas dan bisa mengurangi insomnia. Magnesium bisa meningkatkan konsentrasi serum melatonin. Sedangkan vitamin D bisa meningkatkan kualitas dan durasi tidur kita supaya lebih lelap. Vitamin B6 berkaitan dengan sistem saraf yang dapat mempengaruhi kualitas tidur kita, atau disebut juga dengan sebagai vitamin neurotropik. Nah, untuk supaya kita mempunyai hidup yang lebih sehat, maka mendukung dengan produk yang berkualitas, yaitu dengan pertama Body Kit dari Nutrilite yang mempunyai 3 rasa, yaitu rasa coklat, rasa kopi, dan rasa berry. Masing-masing rasa mempunyai kalori yang berbeda-beda dan juga mempunyai tingkat energi yang berbeda dan juga mempunyai protein yang berbeda-beda. Ketiga rasa ini terbuat dari bahan yang non-GMO, kemudian bebas gluten, dan tanpa lemak trans. Yang terpenting halal dan aman dikonsumsi oleh para muslim. Gampang diseduh, itu cukup dalam 250 ml air. Body Kit ini mempunyai 12 vitamin dan 8 mineral dan juga ada 6 gram serat. Dan tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pewarna sintetik. Semuanya adalah alami, aman, dan efektif. Untuk supaya kita bisa mendapatkan dukungan yang lebih hidup sehat, pilihlah yang namanya paket Body Kit 30 hari. Jadi ada satu paket ya bisa lengkap. Yang ditambahkan lagi produk kedua itu Nutrilite High Protein yang terbuat dari kombinasi unik ya kacang kedelai, kacang polong, dan kacang gandum. Jadi sehingga menghasilkan produk dengan skor
PDCAAS sama dengan 1 atau Protein Digestibility Corrected Amino Acid ya. 1 itu adalah nilai maksimal. Yang maksudnya adalah apa yang kita masukkan ke tubuh kita itu semua mudah diserap dan dicerna oleh tubuh kita. Dia tidak terbuang secara sia-sia. Dan juga protein ini mengandung 9 asam amino esensial. Seperti kita ketahui, asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Maka kita perlu yang namanya asupan suplemen. Dan juga Nutrilite protein ini tinggi proteinnya. Yang ketiga produknya adalah Nutrilite Double H Next Generation. Itu dengan kandungan 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan atau disebut dengan phytonutrien. Ya, tablet lebih kecil sehingga mudah ditelan dan mempunyai rasa peppermint yang nyaman di lambung. Nutrilite Double H Next Generation ini adalah dengan peningkatan fitonutrisi ungu ditambahkan dengan yang warna ungu. Seperti kita ketahui, buah dan sayur warna ungu itu sangat susah didapatkan di wilayah Indonesia yang namanya subtropis. Nutrilite Double H ini mempunyai 5 spektrum warna sehingga sangat cocok untuk kesehatan tubuh kita. Jadi phytoprotect dari Nutrilite Double H ini terbuat dari kombinasi rosemary, turmeric, dan Sophora japonica yang telah dipatenkan. Kalau namanya telah dipatenkan, berarti produk dari lain tidak akan mempunyai kandungan rosemary, turmeric, dan Sophora japonica. 3 ini dikombinasikan menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Sehingga mempunyai produk yang antioksidan secara reaktif dan proaktif, melindungi tubuh dari stres oksidatif dengan memerangi kelebihan radikal bebas. Kalau kita ingin namanya diet lemak, kita bisa tambahkan Nutrilite Green Trim. Itu dengan mempunyai kandungan EGCG dari Green Select Phytosome. Itu membantu membakar lemak, terutama area perut dan pinggang. Seperti kita ketahui, namanya lemak perut atau pinggang itu visceral fat itu sangat susah untuk dihilangkan. Maka kita perlu namanya EGCG atau disebut dengan namanya epigalokatekin gelat atau bahasa Indonesianya epigalokatekin galat. Oke, dengan teknologi Green Select Phytosome. Kemudian juga ada tambahkan dengan fucosantin dari alga coklat yang bisa meningkatkan metabolisme pembakaran lemak tubuh kita. Di kandungan utama dari teh hijau yang mengandung EGCG. Kemudian kalau kita ingin diet karbohidrat, kita tambahkan namanya Carb Broker dari Nutrilite yang mengandung haseolamin dari kacang kedelai putih dan tauci dari kacang kedelai. Kemudian juga Carb Broker ini mengandung inhibitor alami enzim pencerna karbohidrat untuk mencegah pemecahan gula sederhana dan karbohidrat kompleks dalam makanan kita. Digunakan sebelum makan tinggi karbohidrat untuk membantu menghambat penyerapan kalori karbohidrat kita. Cara konsumsinya adalah kalau kita yang ingin diet karbo, sebelum makan atau dalam kondisi makan kita kunyah tablet Carb Broker ini atau telan 1-3 supaya menangkal karbohidrat terlalu banyak untuk masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa bebas dari karbo. Kemudian kalau ingin kita diet serat atau kita ingin supaya tubuh kita lebih sehat, kita bisa tambahkan dengan Nutrilite High Fiber. Ya, fiber itu ada mengandung 4 gram sehat, 4 gram serat yang terdiri dari serat larut dan serat tidak larut. Kemudian tidak mengandung rasa, jadi sehingga dapat dicampurkan dengan makanan ataupun minuman apapun. High fiber ini adalah minuman serbuk terbuat dari ekstrak hikori yang mengandung inulin yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Nah, kalau kita ingin supaya apa yang kita konsumsi itu bernutrisi dan punya kalori yang jelas, kita bisa membeli buku kalori dan nutrisi dari Nutrilite ini. Oke, demikianlah info ya rahasia sehat beserta nutrisi dari mikronutrisi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya.
Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.